Front Timur berdarah, militer Rusia bantai ribuan tentara Ukraina. Front Timur berdarah, militer Rusia bantai ribuan tentara Ukraina. Sejumlah desa di Oblast Provinsi Luhansk dan Oblast Donetsk, Ukraina berhasil dikuasai pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia usai pertempuran dahsyat pecah sejak Kamis 30 Juni 2022 malam waktu setempat. 3 pemukiman warga sipil Ukraina di wilayah Lysychansk dan Donetsk saat ini sudah berada dalam kendali pasukan Rusia dan 3 sekutunya, Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Luhansk, dan Chechnya. Serangan dahsyat militer Rusia dikabarkan telah menghabisi ribuan nyawa tentara Ukraina yang menduduki posisi Seversk. Keberhasilan pasukan Rusia dan sekutunya merebut sejumlah wilayah di Luhansk dan Donetsk dikonfirmasi langsung oleh seorang perwira unit militer pasukan pemberontak Republik Rakyat Luhansk yang identitasnya dirahasiakan. Tercatat ada 3 pemukiman sipil yang jatuh ke tangan militer Rusia. Yang pertama adalah Spornoye di wilayah Donetsk, kemudian ada Zolotarevka sebelah selatan Lysychansk dan Belaya Gora di barat daya Lysychansk. Pasukan sekutu membebaskan pasukan Spornoye di wilayah Donetsk, pemukiman Zolotarevka dan Belaya Gore dan melancarkan serangan ke arah Sever, ujar perwira LPR dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Viva Militer melaporkan dalam berita pada hari Kamis 30 Juni, pasukan militer Rusia dan sekutunya memang sudah mengintai untuk menguasai daerah Seversk dan Lysychansk. Pergerakan maju unit militer Rusia di front timur Ukraina sebelumnya telah berhasil memukul mundur pasukan Ukraina hingga kedua wilayah tersebut. Hingga saat ini masih ada ribuan lainnya pasukan Ukraina di daerah Slavyansk Donetsk. Sejumlah desa di Oblast Provinsi Luhansk dan Oblast Donetsk, Ukraina berhasil dikuasai pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia usai pertempuran dahsyat pecah sejak Kamis 30 Juni 2022 malam waktu setempat. 3 pemukiman warga sipil Ukraina di wilayah Lysychansk dan Donetsk saat ini sudah berada dalam kendali pasukan Rusia dan 3 sekutunya, Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Luhansk, dan Chechnya. Serangan dahsyat militer Rusia dikabarkan telah menghabisi ribuan nyawa tentara Ukraina yang menduduki posisi Seversk. Keberhasilan pasukan Rusia dan sekutunya merebut sejumlah wilayah di Luhansk dan Donetsk dikonfirmasi langsung oleh seorang perwira unit militer pasukan pemberontak Republik Rakyat Luhansk yang identitasnya dirahasiakan. Tercatat ada 3 pemukiman sipil yang jatuh ke tangan militer Rusia. Yang pertama adalah Spornoye di wilayah Donetsk, kemudian ada Zolotarevka sebelah selatan Lysychansk dan Belaya Gora di barat daya Lysychansk. Pasukan sekutu membebaskan pasukan Spornoye di wilayah Donetsk, pemukiman Zolotarevka dan Belaya Gore dan melancarkan serangan ke arah Sever, ujar perwira LPR dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Viva Militer melaporkan dalam berita pada hari Kamis 30 Juni, pasukan militer Rusia dan sekutunya memang sudah mengintai untuk menguasai daerah Seversk dan Lysychansk. Pergerakan maju unit militer Rusia di front timur Ukraina sebelumnya telah berhasil memukul mundur pasukan Ukraina hingga kedua wilayah tersebut. Hingga saat ini masih ada ribuan lainnya pasukan Ukraina di daerah Slavyansk Donetsk. Pertempuran pasukan Ukraina dengan Rusia untuk 2 kota utama di Ukraina Timur sedang menuju klimaks yang menakutkan. Hal itu disampaikan penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, ketika invasi memasuki bulan keempat pada hari Jumat. Upaya Rusia untuk merebut Severodonetsk dan Lysychansk, 2 kota tersisa di bawah kendali Ukraina di Luhansk, telah berubah menjadi perang gesekan berdarah dengan kedua belah pihak menimbulkan banyak korban. Moskow selama 2 minggu terakhir
telah berhasil membuat keuntungan yang stabil. Pertempuran memasuki semacam klimaks yang menakutkan, kata Arestovic seperti dikutip The Guardian. Serhiy Haidai, gubernur wilayah Luhansk, salah satu dari 2 wilayah di Donbas Timur, mengatakan pada Kamis pagi bahwa pasukan Rusia telah berhasil dalam kemajuan mereka. Dia menambahkan bahwa pasukan musuh telah merebut Loskutivka, sebuah pemukiman di selatan Lysychansk yang mengancam akan mengisolasi pasukan Ukraina. Untuk menghindari pengepungan, komando kami dapat memerintahkan agar pasukan mundur ke posisi baru, kata Haidai dalam sebuah posting di Telegram. Kantor berita negara Rusia TASS mengutip separatis Ukraina pro-Moskow melaporkan bahwa Lysychansk dikepung dan terputus dari pasokan militer Kiev setelah Rusia merebut jalan yang menghubungkan kota ke wilayah yang dikuasai Ukraina. Sementara itu Rusia kini diyakini menguasai seluruh Severodonetsk kecuali pabrik kimia Azot, tempat ratusan warga sipil dan pasukan Ukraina terperangkap. Rekaman video yang diposting di media sosial pada hari Kamis menunjukkan pertempuran sengit di luar kawasan industri tempat pabrik itu berada. Penembakan tanpa henti Rusia terhadap pabrik Azot menggemakan pengepungan berdarah sebelumnya terhadap pabrik baja Azovstal di pelabuhan selatan Mariupol, tempat ratusan tentara dan warga sipil Ukraina berlindung. Mengomentari kemajuan Rusia di timur, Presiden Zelensky mengatakan dalam video malamnya bahwa tujuan Rusia di sana adalah untuk menghancurkan seluruh Donbas selangkah demi selangkah. Di tempat lain di negara itu, pejabat setempat mengatakan Rusia terus menggempur kota-kota di Donbas dengan roket. Di kota selatan Mykolaiv, wali kota setempat mengatakan bahwa rudal Rusia yang ditembakkan sehari sebelumnya telah menewaskan sedikitnya 1 orang dan merusak bangunan, termasuk sebuah sekolah. Serangan terberat Rusia di luar Donbas telah jatuh di kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, yang terletak tepat di seberang perbatasan Rusia. Kota yang dilanda perang itu telah mengalami beberapa pengobaman terberat sejak dimulainya perang, setelah mengalami jeda relatif yang mendorong beberapa orang untuk kembali ke rumah mereka. Sekarang ada kekhawatiran di kalangan militer Ukraina bahwa Moskow sedang meningkatkan serangan baru di Kharkiv. Meskipun serangan balasan berhasil yang mendorong pasukan Rusia menjauh dari pinggirannya awal bulan ini. Andrei Mogila, seorang anggota angkatan bersenjata Ukraina, mengatakan kepada CNN bahwa Rusia dapat meluncurkan serangan baru ke kota itu pada awal minggu ini. Sementara kekhawatiran tumbuh di Ukraina atas kemajuan Rusia di timur dan utara, negara itu kemungkinan akan menerima dorongan moral pada hari Kamis karena para pemimpin Uni Eropa diharapkan secara resmi menerima Ukraina sebagai kandidat untuk bergabung dengan blok itu dalam pertunjukan simbolis dukungan Barat. Militer Ukraina juga akan menyambut baik pengumuman yang dibuat oleh Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov yang pada hari Kamis mengumumkan bahwa sistem roket jarak jauh HIMARS yang banyak diminta telah mulai tiba dari Amerika Serikat. HIMARS telah tiba di Ukraina. Terima kasih kepada kolega dan teman saya, Secdef Floyd J. Austin III, untuk alat yang hebat ini. Musim panas akan menjadi panas bagi penjajah Rusia dan yang terakhir untuk beberapa dari mereka, kata menteri tersebut di Twitter.